Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan badulur-dulur dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengalaman, wawasan, juga pengetahuan. Namun sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi dalam pembahasan ini saya akan memberikan sebuah pengalaman ya. Ini berawal dari teman saya, itu kebetulan teman saya itu dari perguruan Cempaka Putih. Jadi teman saya ini dengan temannya itu diajak ke tempat orang tua, atau bisa dikatakan diajak ke tempat dukun. Nah, karena di situ orang tua tersebut atau dukun tersebut tersohor di daerah itu, jadi teman saya itu membawa bekal, membeli gula, ya teh, ya kopi, dan makanannya. Akhirnya singkat cerita, sampailah ke tempat orang tua tersebut. Ceritanya tuh teman saya itu mau ya ngasuh kaweruh lah, istilahnya seperti itu. Namun sebelum mengutarakan semuanya, malah dibekali atau dikasih jimat atau dikasih sesuatu sama dukun tersebut. Tapi sebenarnya niat dari teman saya ini itu tidak meminta, karena ini adalah dikasih, ya mau nolak ya gimana, akhirnya tetap diterima. Namun yang menjadi anehnya, teman saya ini tidak ditanyain namanya siapa, dari mana, orang tuanya siapa, ibu kandung siapa, itu tidak ada tidak dipertanyakan. Nah, kembali ke masalah jimatnya. Jimat ini kata orang tua tersebut itu adalah sebenarnya untuk pasien yang lainnya. Karena berhubung ada yang datang atau teman saya datang duluan, jadi jimat itu dikasihkan ke teman saya itu. Ini sebenarnya bukan untuk teman saya, tapi karena ini sebenarnya untuk pasien yang lain. Berhubung yang datang duluan itu adalah teman saya, dikasihkan ke teman saya karena kata si dukun itu bisa sama, katanya gitu. Jadi tanpa ada niat yang lain, itu jimatnya sama. Tanpa ada tujuan permintaan yang lain, tujuannya itu sama istilahnya. Dengan jimat tersebut, itu bisa digunakan untuk keselamatan, bisa digunakan untuk pengasihan dan segala macam. Jadi satu jimat itu berbentuk seperti kainnya. Nah, dari situ setelah mendapatkan jimat itu, karena sudah berbincang-bincang, akhirnya teman saya itu pulang dengan temannya. Temannya juga mendapat dengan bingkisan yang sama. Jadi 2 orang ya. Nah, setelah sampai di rumah, nah ini ceritanya. Setelah sampai di rumah, sesudah beberapa hari, nah teman saya ini yang dari perguruan Cempaka Putih ini bercerita dengan saya. Bercerita pergi ke tempat saya. Waktu itu di penginapan saya ya. Nah itu masuk ke rumah dan bilang, "Mas, saya mau tukar pikiran." "Tukar apa?" Saya bilang gitu kan. Ini ceritanya itu gini Mas. Jadi cerita itu diceritakan, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah cerita yang dialami oleh teman saya tadi. Nah, jadi diceritakan, saya pergi ke orang tua. Saya itu tidak minta, baru mau istilahnya perkenalan lah gitu. Cuman malah dikasih sesuatu kan gitu. Katanya bisa untuk pengasihan, bisa untuk jaga diri dan segala macam. Nah, terus saya tanya, "Lah kamu di situ ada minta nggak?" "Ya tidak ada," katanya gitu. "Terus kamu ditanyain nggak orang tuamu siapa, ibu kandungmu siapa?" Tidak sama sekali gitu.
Nah terus coba saya pengen tahu itu jimatnya seperti apa kan gitu. Jadi jimatnya dikasihkan sama saya, ini jimatnya mas gitu. Kalau masalah baunya, wah luar biasa, dikasih minyak ya, minyak yang sangat menyengat sekali. Nah, saya bilang sama teman saya itu, kalau saya tidak yakin ini adalah sesuatu jimat. Bisa dikatakan ini sebuah penipuan, tak bilang gitu. Nah, jadi kalau nggak percaya buka aja gitu. Tapi kalau kamu ikhlas buka aja nggak apa-apa. Kalau kamu nggak yakin dengan ini semua, ya dibuka aja kalau pengen lebih tahu gitu kan. Sehari belum berani. Nah, ketika besoknya itu pergi lagi ke tempat saya, Mas, ayo kita buka yuk, katanya seperti itu. Ya monggo silakan dibuka, tak bilang gitu. Akhirnya jimat itu dibuka. Jadi kertas itu dibuka ya itu luar biasa. Baunya minyak wangi itu luar biasa. Dari luarnya itu udah minyak wangi itu luar biasa. Jadi kecil ya, segi 4 kecil gitu. Nah, jadi setelah dibuka, jadi nggak ada, ya cuman kain kain putih ya, itu digulung-gulung-gulung, dilipat-lipat-lipat. Nah, ujung dari lipatan itu ada kertas ya. Nah, yang menjadi kagetnya itu adalah shocknya itu, atau yang mirisnya itu hanya sebuah sobekan kertas. Jadi sobekan kertas dari pelajaran anak SD. Nah, jadi ceritanya itu. Jadi sobekan kertas cuma disobek, bekas sobekan itu. Jadi sobeknya memang nggak rata karena disobek. Bukan diiris secara rapi atau mungkin rajahan tulisan Arab atau mungkin rajahan tulisan apapun yang pokoknya intinya itu hanya sebuah sobekan kertas yang pelajaran anak SD. Kalau nggak salah pelajaran itu buku yang disobek itu pelajaran agama. Jadi bukan tulisan sendiri rajahan atau tulisan Arab, tidak. Memang sobekan dari pelajaran buku agama. Nah, dari situlah teman saya itu meyakini sungguh geleng-geleng kepala. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Katanya tidak boleh dibawa kencing, tidak boleh dibawa ke kamar mandi, tidak boleh. Pokoknya intinya selalu dibawa, ditaruh di dalam dompet. Intinya seperti itu. Untuk menjaga keselamatan, pengasihan dan segala macam. Tolak balak segala macam. Nah, jadi ini semua saya sampaikan ini intinya di sini saya memberikan sebuah pengalaman atau wawasan untuk dulur-dulur di luar sana yang kemungkinan pernah pergi ke tempat orang tua atau mungkin orang pintar atau dukun sekalipun ya, itu berhati-hati, berwaspada, ya paling tidak harus jeli, kebenarannya itu harus jeli, benar-benar harus ngerti. Ya boleh-boleh saja di esoterate tidak ada larangan kamu mau pergi kemana, itu tidak ada larangan, itu hak masing-masing. Namun yang perlu kita waspadai adalah kebenarannya, kepandaiannya itu benar-benar iya atau tidak. Kalau seperti itu sungguh miris ya. Itu sebuah sobekan buku tanpa ada tulisan sendiri, tanpa ada pekerjaan sendiri. Pekerjaannya sendiri hanya melipat kain itu tadi, itu memang ada jahitannya, dijahit memang itu kainnya. Jadi akan kayak serasa meyakinkan setelah dibuka di dalamnya itu hanya sobekan kertas. Nah, ini adalah sebuah pengalaman. Intinya di sini yang saya sampaikan itu adalah sebuah wawasan atau pengalaman. Jangan sampai dulur-dulur di luar sana itu tertipu dengan hal-hal yang bisa dikatakan itu kurang atau mungkin ya sangat gimana ya, bisa tertipu dengan olah yang seperti itu. Jadi tidak yakin lah, istilahnya seperti itu, tidak meyakinkan. Jadi makanya di situ dari awal itu saya sudah merasa, karena apa? Itu kan sebenarnya dari awal yang saya teliti, yang saya kaji. Pertama, teman saya itu tidak meminta. Yang kedua, itu dikasih.
yang ketiga itu sebenarnya untuk orang lain, untuk pasien yang lain, tapi kenapa dikasih ke teman saya? Katanya sama tujuannya, itu malah dukunnya itu sendiri yang mempunyai tujuannya, bukan pasiennya. Nah, jadi kan lucu. Di situ tidak ditanya namanya siapa, dari mana, orang tuanya siapa, ibu kandung siapa, itu tidak dipertanyakan seperti itu. Nah, dari situ saya sudah meragukan. Jadi intinya di sini saya bukan menggurui, namun berdulur-dulur dimanapun berada, selalulah berhati-hati. Makanya didalamilah ilmu kebatinannya, didalamilah ilmu rasanya, biar tahu, biar paham itu ditipu atau tidak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.